Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Anissa Rahmawati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum dan asesmen. Nah, peran kurikulum dalam kelas. Asesmen berperan memberikan informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua. Secara khusus, asesmen digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya, dengan begitu, asesmen dapat meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, asesmen yang dilakukan di dalam kelas bukan hanya untuk memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga sebagai upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, salah satu tujuan asesmen yaitu untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik dan untuk strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Nah, berikut yakni asesmen yang melibatkan murid secara aktif dan berbagai cara, misalnya asesmen mandiri, kemudian asesmen antar teman. Hal ini dilakukan supaya kita bisa melihat apakah rencananya berproses dengan baik. Dalam melakukannya secara self-assessment, misalnya dengan menggunakan tabel checklist, rencana, dan capaian. Dengan asesmen mandiri ini, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang rencana pembelajaran, memantau proses belajarnya, melakukan refleksi atau evaluasi mandiri atas proses yang dijalaninya. Yang kedua yaitu peer assessment. Peer assessment ini juga bisa melibatkan murid secara aktif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah umpan balik kepada pendapat atau hadir karya dari teman. Misalnya ketika presentasi, maka murid yang lain diharuskan untuk menyimak dan membuat catatan. Setelahnya, murid bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan kekuatan, hal yang bisa ditingkatkan, kemudian pertanyaan dari hasil karya yang dipresentasikan. Oke, lanjut. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Namun, ada hal yang mesti menjadi catatan kita semua, yakni kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai setiap murid, karena setiap murid mempunyai kriteria ketercapaian yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriteria ketercapaian pembelajaran tujuan untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang asesmen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.